Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 86. Taruhan. Dr. Diki dan Kevin sontak kaget. Iya, apa kalian takut? Ziko tersenyum licik. Dia berharap akan menang dalam taruhan nanti. Tuan, apa Anda tidak takut istri Anda marah? Ingat, rambut Anda baru tumbuh. Apa Anda mau saingan dengan si kembar? Ejek Kevin. Enak saja. Yang kalah bukan mengunduli rambut atau mencukur bulu kaki. Kita hanya memakai bulu mata palsu. Bagaimana? Ziko menggerakkan alisnya, meminta pendapat dua pria yang ada di depannya. Aku tidak setuju. Apa kata dunia kalau seorang dokter memakai bulu mata palsu? Dikira banci lagi, gerutu Dr. Diki. Ziko menimbang ucapan temannya. Walaupun dia yakin bisa menang dari ketiganya, tapi ada kekhawatiran kalau Dr. Diki berbuat curang seperti yang dilakukan Kevin sebelumnya. Tuan, bagaimana kalau pada saat kalah taruhan kita libur atau berdiam diri di rumah? Kalau itu saya mau, ucap Kevin. Kurang menantang. Ziko memikirkan cara yang lebih menarik dari sekedar memakai bulu mata palsu. Akan aku lakukan. Diki, berapa lama kira-kira kamu mendapatkan hakmu? Tanya Ziko. Dr. Diki mengangkat kedua bahunya. Dia tidak tahu kapan istrinya mau melakukannya. Kalau menurut kamu kapan, Vin? Tanya Ziko. Pasti lebih dari 1 minggu, sahut Kevin. Aku pun sama. Kalau yang kami ucapkan benar, kamu akan mendapatkan hukumannya. Ucap Ziko ke Dr. Diki. Aku? Yang benar saja. Aku di sini korban atas kejahilan kamu. Tidak ada namanya korban di sini. Setuju semuanya? Tanya Ziko lagi. Dua pria itu menganggukkan kepalanya. Walaupun menolak, pasti Ziko tetap akan memaksa. Zira memarkirkan mobilnya di depan pintu lobi apartemennya. Dia merindukan tempat tinggalnya yang dulu. Apartemennya masih terawat karena Zira memerintahkan pihak apartemen untuk merawatnya. Tempat yang selalu aku rindukan, gumam Zira sambil mengelilingi setiap ruangan yang ada di apartemennya. Kasurnya masih sama dan semua perabotan masih di tempat yang sama, tanpa ada yang berani merubahnya. Melihat dapur, muncul ide di benaknya untuk memasak sesuatu. Aku sudah lama tidak masak. Sepertinya aku akan mengundang seseorang untuk makan siang bersamaku. Zira mengambil ponselnya, panggilan terhubung. Ziko masih duduk di sofa bersama dengan Kevin dan Dr. Diki. Ponselnya berdering. Ya sayang, ucap Ziko mesra. Santoso, aku mengundangmu untuk makan siang di apartemenku. Mendengar istrinya memanggilnya dengan sebutan Santoso, wajah Ziko langsung berubah manyun. Ya sayang, Zira langsung menutup panggilan sepihak. Busyir dah, galak amat istriku. Ucap Ziko sewot sambil melihat ponselnya. Yang galak istrinya apa ponselnya? Sindir Kevin. Istriku lah. Jiwa superhero-nya masih terbawa-bawa sampai ke dalam rumah. Ziko curhat tentang keluh kesahnya ketika memiliki istri seorang superwoman. Di apartemennya, Zira mempersiapkan segala kebutuhan untuk masak. Dia kembali keluar dari apartemen menuju supermarket untuk berbelanja. Apa senangnya dan tidak senangnya ketika mempunyai istri superwoman? Tanya Dr. Diki. Senangnya aku tidak terlalu khawatir dia pergi sendirian. Dan susahnya ketika berduaan. Kadang ketika aku menggenggam tangan istriku, seperti tidak ada respon darinya. Ucap Ziko dengan wajah sendu. Kenapa? Tanya Dr. Diki dan Kevin bersamaan. Katanya genggamanku seperti menggelitiknya, sahut Ziko. Kok bisa? Kamu bukan menggelitiknya kan? Tanya Dr. Diki lagi. Bukan Ki, aku menggenggam tangannya seperti genggaman biasa biar romantis. Tapi jawabannya langsung membuatku melepaskan tangannya. Tuan, saya tahu. Kenapa Nona Zira tidak ingin Anda genggam? Ucap Kevin. Kenapa? Tanya Ziko penasaran. Karena Anda tak sehijau huluk dan tak segondrong Thor, sahut Kevin asal. Hahaha, buto hijau ya. Ejek Dr. Diki seraya tertawa. Ziko tidak memberikan reaksi apapun. Dia hanya memandang tangan dan memegang rambutnya. Zira mendorong troli belanjaannya, memilih beberapa bahan masakan yang akan diolahnya menjadi makanan yang nikmat. Tidak ada yang dia kenal di supermarket itu, sampai seorang wanita menghampirinya dan berdiri di sampingnya. Wanita itu mendorong troli seperti Zira. Zira, sapa wanita itu. Zira menoleh dan melihat wanita itu dari atas sampai bawah. Dan dia tetap tidak mengenali wanita itu.
Aku menghubungimu, tapi ponsel kamu tidak aktif. Jadi aku datang ke butik dan meninggalkan nomor ponselku di sana. Apa staf kamu sudah mengatakan kalau aku mencari kamu? Zira mencoba mengingat segala sesuatu yang dialaminya kemarin siang di butik, di mana Lina memberikan secari kertas dan ada nomor dan nama seseorang di sana. Zira mengambil kertas yang disimpannya di dalam tas dan menunjukkan ke wanita itu. Iya, itu dariku, ucap Vita. Zira manggut dan paham. Apa kamu sibuk? Tanya Vita dan terus mengikuti Zira seraya memilih makanan dan meletakkan ke dalam troli belanjaan. Iya, aku sibuk hari ini, sahut Zira seraya terus memilih bahan makanan. Kapan kamu ada waktu? Aku mau curhat tentang Viko. Zira langsung menoleh ke arah Vita. Viko adalah pria yang hampir menabraknya, dan hari ini ada seorang wanita yang membicarakan pria semalam. Apa Viko yang dibicarakannya sama dengan pria yang hampir menabrakku? Semoga ingatanku bisa pulih sepenuhnya. Zira, kamu melamun? Vita membuyarkan lamunannya. Aku ada waktu 2 jam, ucap Zira dan langsung mendorong troli belanjaannya ke meja kasir. Diikuti Vita dari belakang. Setelah melakukan pembayaran, mereka berjalan beriringan keluar dari supermarket. Kita bicara di mana? Tanya Vita karena Zira tak kunjung berhenti dan terus mendorong troli belanjaan ke parkiran. Kamu bawa mobil? Tanya Zira. Bawa, jawab Vita singkat. Ikuti aku. Zira meletakkan belanjaan ke bagasi mobil pelanginya dan langsung keluar dari kawasan supermarket menuju apartemennya. Vita tidak tahu kenapa Zira membawanya ke apartemen. Zira membawa kantong belanjaan ke dalam apartemen dan masih diikuti Vita dari belakang. Apa kamu dan Ziko tinggal di apartemen? Tanya Vita. Tidak, aku hanya berkunjung dan coba Zira tidak melanjutkan ucapannya lagi. Dia tidak kenal dengan wanita itu. Lupakan. Zira memencet tombol lift lantai apartemennya. Ting, pintu lift terbuka. Vita mengikuti Zira dari belakang. Ini apartemenku, ucap Zira seraya memutar kunci apartemennya. Apartemen kamu? Apa kamu dan Ziko sedang bertengkar? Tanya Vita yang bingung dengan sikap Zira. Silahkan, ucap Zira seraya membawa kantong belanjaan ke dapur. Zira, jawab aku. Apa kamu dan Ziko sedang bertengkar? Tanya Vita lagi seraya mengikuti Zira yang sibuk menata belanjaan di dapur mininya. Kamu kesini mau menanyakan rumah tanggaku atau apa? Ucapan Zira membuat Vita diam. Maaf Zira, aku hanya mengkhawatirkan rumah tangga kalian. Dan semoga salah, ucap Vita. Episode 87. Zira terlihat sibuk di dapur dan Vita masih menunggunya. Silakan bicara, waktuku tidak banyak, ucap Zira seraya memasak. Baiklah, aku akan mengatakan kepada kamu sepertinya Viko akan menikah lagi, ucap Vita pelan. Zira langsung menoleh. Maksud kamu apa? Zira tidak mengerti dan belum mengenal wanita di depannya, dan dia tidak ingin mengatakan tentang hilangnya ingatannya. Kamu tahu, aku sudah menikah dengan Viko, dan ini pernikahanku yang kedua. Begitupun dengan Viko. Mungkin kamu sudah tahu penyebab gagalnya rumah tanggaku yang dulu. Zira langsung menggelengkan kepalanya, karena dia tidak mengingat apapun. Apa Ziko tidak bercerita dengan kamu? Tanya Vita. Zira tidak memberikan respon. Dia tidak tahu apakah suaminya sudah mengatakan kepadanya apa belum. Ah, sudahlah. Aku pikir kamu tahu. Sebenarnya, aku ingin membicarakan masalahku sama Ziko. Tapi mengingat dia sibuk, jadi aku ingin bertukar pikiran dengan kamu. Ternyata Ziko tidak pernah cerita ke kamu. Terdengar helaan nafasnya. Tidak ada satupun yang bisa diajaknya bertukar pikiran. Kalau kamu mau, kamu bisa membicarakan masalah kamu dengan kami berdua di sini. Suamiku akan makan siang di sini, jelas Zira. Vita melihat jam tangannya. Waktuku juga tidak banyak. Aku ingin sekali membicarakan masalah ini berdua. Tapi Viko dan aku akan makan siang bersama, ucap Vita. Zira mengerutkan dahinya. Dia bingung dengan masalah yang dihadapi Vita. Lain kali, aku akan membicarakan masalahku ke kamu. Kalau Viko datang dan menceritakan masalahnya ke kamu, aku mohon dukung dia, ucap Vita seraya memegang tangan Zira. Zira hanya menganggukkan kepalanya. Vita pergi meninggalkan apartemen itu. Zira melanjutkan kembali proses memasaknya. Dalam 30 menit, bel apartemen berbunyi. Zira berlari kecil membuka pintu apartemen.
Ada Ziko di depan pintu yang tersenyum sumringah. Ziko mengeluarkan buket bunga yang ada di belakangnya. Ini untuk kamu, ucap Ziko seraya menyerahkan buket bunga dengan mengecup pipi istrinya. Terima kasih Santoso. Ucapan Zira membuat Kevin dan Dr. Diki tertawa. Apa mereka juga mau makan di sini? Tanya Zira. Iya sayang, katanya tanggal tua, sahut Ziko asal. Mereka masuk ke dalam apartemen yang banyak mengukir sejarah atas hubungan mereka berdua. Apa kamu mengingat sesuatu di sini? Tanya Ziko. Tidak ada, aku hanya ingat dulu duduk dua orang pria di sana. Zira menunjuk ke arah kursi makan. Itu saya dan Tuan Ziko. Apa ada yang Nona ingat lagi? Tanya Kevin. Zira menggelengkan kepalanya. Makanan telah terhidang di meja makan. Makanlah. Ketiga pria itu langsung menyantap makanannya. Sayang, kamu hilang ingatan. Tapi kenapa memasak tidak lupa? Tanya Ziko seraya menyantap makanannya. Naluri seorang wanita, sahut Zira. Ketiga pria itu mengangguk. Pria dan wanita punya naluri. Tapi pertanyaanku, apa naluri bisa membuat seseorang jatuh cinta? Tanya Dr. Diki. Kamu curhat? Tanya Ziko. Ya, begitulah, sahut Dr. Diki seraya melihat Zira. Dia ingin Zira membantunya. Kamu seorang dokter. Seharusnya kamu mempelajari ilmu psikologi. Dr. Diki mendapatkan jawaban telak dari Zira. Hahaha, makan tuh naluri. Kalau nggak dapat Jasmine, sama si naluri aja. Ejek Ziko dengan gelak tawanya. Dr. Diki tersenyum. Walaupun dia bukan seorang psikiater, tapi semasa menimba ilmu di Fakultas Kedokteran, dia ada belajar tapi tidak detail. Zira, maksudku, apa yang harus aku lakukan untuk membuat Jasmine jatuh cinta? Sebagai seorang wanita, kamu pasti tahu. Zira mengangkat kedua bahunya dengan arti tidak tahu. Tuan, apa Anda yakin istri Anda seorang wanita? Kevin berbisik. Kenapa? Tanya Ziko balik. Pertanyaan dari Dr. Diki tidak bisa dijawab. Itu tandanya jenis kelaminnya perlu dipertanyakan, bisik Kevin. Ziko langsung melotot. Aku tanya sama kamu. Apa yang melahirkan si kembar aku? Tanya Ziko. Bukan, Nona Zira. Udah tahu jawabannya kan? Jadi jangan ragukan jenis kelamin istriku. Kevin manggut. Kamu akan mengetahuinya dari sikapnya, ucap Zira. Dr. Diki menelaah ucapan Zira. Dia ingat sikap istrinya ketika diciumnya hanya diam dan tidak memberikan respon. Pria itu langsung murung tidak bersemangat. Langit menikmati makan siangnya di kantin. Karyawati banyak membicarakannya. Semenjak jadi karyawan baru, dia jadi pusat perhatian para pekerja wanita. Hampir semua karyawati terpikat dengan pesonanya. Sudah beberapa hari ini aku tidak menghubungi Zelin. Gumam Langit seraya mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Zelin, tapi panggilannya tidak terhubung. Apa dia telah memblokirku? Gumam Langit pelan. Dua orang karyawati duduk di depannya sambil menunjukkan senyum terbaiknya. Hai Langit, ini jus dariku, ucap seorang wanita. Dan ini kek dariku, ucap wanita yang lain. Langit hanya menyunggingkan senyum yang dipaksakannya. Wanita lain terpikat olehku. Tapi kenapa Zelin malah menjauhiku? Langit bergumam dalam hatinya dan melihat dua wanita di depannya. Maaf, saya sudah punya calon istri. Ucapan Langit membuat dua wanita itu malu dan langsung beranjak dari depan Langit. Maaf, jus dan keknya bawa juga, ucap Langit seraya tersenyum. Dia sengaja mengatakan itu agar para pekerja wanita tidak menaruh hati kepadanya, karena hatinya untuk Zelin. Di tempat yang berbeda, Koko menyusun barang-barangnya di dalam koper, meninggalkan kenangannya di kota itu. Ada rasa rindu ketika mengingat kenangannya bersama Zelin. Semoga kamu dapat mencintai pria itu, gumam Koko. Sama halnya dengan Koko, Jessin menyusun pakaiannya yang akan dibawanya ke luar negeri. Koko begitu bencinya kamu denganku, gumam Zelin seraya melihat nomor Koko. Dia tidak bisa menghubungi pria itu lagi. Aku masih bisa menemuinya. Gumam Zelin langsung beranjak meninggalkan kopernya yang masih berantakan. Zelin menggunakan mobilnya menuju apartemen Koko. Walaupun dia belum pernah ke apartemen itu, tapi Koko pernah menyebutkan tempat tinggalnya. Dalam beberapa menit, Zelin sudah berhenti di depan apartemen. Sebelum turun dari mobil, dia mengatur nafasnya agar lebih tenang. Zelin mendekati meja resepsionis yang berada di lobi apartemen. Dia menanyakan apartemen Koko. Tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk mengetahui letak apartemen Koko.
Zelin berlari kecil menuju lift dan langsung menekan tombol lantai apartemen Koko. Ting, pintu terbuka. Melangkahkan kakinya dengan perlahan dan mencari nomor apartemen Koko. Ini dia, gumam Zelin sambil berhenti tepat di depan pintu apartemen. Semoga dia ada di dalam, gumam Zelin seraya memencet bel apartemen Koko. Ting tong. Zelin masih menunggu dan tidak ada sahutan ataupun pergerakan dari dalam apartemen. Dia mengulang kembali dan tetap tidak ada sahutan. Dengan langkah gontai, Zelin berjalan menuju lift. Dia berdiri di depan lift yang belum terbuka. Zelin menundukkan kepalanya tidak bersemangat. Ting, pintu lift terbuka. Koko kaget melihat Zelin ada di depannya, begitupun sebaliknya. Zelin, ucap Koko dengan reaksi yang tidak bisa diungkapkannya. Episode 88. Koko keluar dari lift dengan perasaan serba salah. Dia tidak suka dengan sikap Zelin yang mengatakan tidak pernah mencintainya. Tapi sekarang gadis itu ada di hadapannya. Zelin, apa yang kamu lakukan di sini? Hanya itu yang bisa terlontar dari mulutnya. Aku ingin menemuimu, sahut Zelin pelan. Kamu sudah menemuiku, sekarang silakan pergi, ucap Koko ketus. Zelin membulatkan bibirnya. Dia tidak menyangka akan mendengar perkataan yang sangat menyakitkan dari Koko. Baik kalau begitu. Zelin sama keras kepalanya dengan Ziko. Dia tidak mau mengemis cintanya untuk Koko. Zelin terus menekan tombol lift yang ada di depannya. Karena pintu lift telah tertutup, mau tidak mau dia harus menunggu. Ikut aku. Koko menarik tangan Zelin. Gak perlu. Zelin berusaha melepaskan tangannya dari tangan Koko. Dia bisa melihat jari jemari Koko yang tidak lentik lagi seperti penari. Jari jemarinya terlihat lebih berisi dari sebelumnya. Koko tetap menarik tangan Zelin. Dan gadis itu tetap memberontak, tidak ingin berada di dekat pria itu. Koko membuka pintu apartemen dan membawa masuk Zelin. Duduklah, ucap Koko melepaskan genggaman tangannya dan berjalan menuju dapur. Zelin memperhatikan sekeliling apartemen itu. Koko kembali dengan membawa 2 kaleng minuman bersoda. Dia menyerahkan ke Zelin, tapi gadis itu langsung memalingkan wajahnya. Koko duduk seraya menegakkan minumannya. Katakan, apa yang membawa kamu ke sini? Tanya Koko seraya memperhatikan kaleng minumannya. Dia berusaha ingin melupakan Zelin karena sakit hatinya. Dan tiba-tiba gadis itu datang yang menyulitkan baginya untuk melupakannya. Kenapa kamu blokir nomorku? Tanya Zelin yang masih tetap berdiri. Oh, itu. Semua kulakukan karena sikap kamu. Jadi, untuk apa aku menyimpan nomor orang yang sama sekali tidak pernah mencintaiku? Dia menekan intonasinya, agar Zelin tahu rasanya sakit hatinya. Zelin terdiam, dan memandang wajah Koko dari jarak yang tidak terlalu jauh. Apa kamu membenciku? Tanya Zelin pelan. Koko menyunggingkan senyum yang Zelin sendiri tidak tahu apa arti senyuman itu. Jawabannya iya, sahut Koko. Maafkan atas sikapku selama ini. Kamu pria yang baik, tapi aku... Zelin tidak ingin mengatakan jika dia terpaksa melakukan ini. Aku pria yang pemaaf, Zelin, dan selamat atas ciuman yang telah diberikan langit untukmu. Sindir Koko. Zelin marah dan langsung plak. Koko mendapatkan tamparan dari gadisnya. Aku kesini mau menemuimu, tapi kamu sengaja menyakiti perasaanku. Zelin menangis dan langsung berlari ke pintu. Dia menggerakkan handle pintu, tapi pintu tidak bergerak sama sekali. Buka pintunya, ucap Zelin masih menangis. Koko beranjak dari sofa dan mengambil kunci dari saku celananya. Dia meletakkan kunci di lubangnya dan belum memutarnya. Koko masih melihat Zelin menangis sambil menatap pintu. Buka pintunya, ucap Zelin marah. Koko langsung memeluk gadisnya. Zelin memukuli dada pria itu dengan kepalan jarinya. Maafkan aku, ucap Koko dan langsung mencium bibir Zelin. Dia melakukan itu untuk menunjukkan ke Zelin jika dia telah berubah menjadi pria seutuhnya. Apa yang kamu lakukan? Zelin mendorong tubuh Koko. Aku benci sama kamu. Zelin menangis dan pergi meninggalkan Koko yang masih berdiri diam terpaku. Zelin kesal dengan sikap Koko yang menciumnya sama seperti langit. Dia sama buruknya dengan langit. Aku benci sama kamu, teriak Zelin yang telah berada di mobilnya. Koko tersadar.
jika sikapnya yang telah mencium Zelin akan menjatuhkan harkatnya sebagai wanita. Sialan, gerutu Koko kesal dengan sikapnya yang cemburu karena langit dapat menikmati bibir gadisnya. Koko merasa dirinya sama rendahnya dengan langit. Dia telah membuat Zelin membencinya. Sore hari, Dr. Diki telah sampai di kediamannya dan melihat mertuanya sedang duduk di beranda. "Pa, Ma," sapa Dr. Diki ke mertuanya. Mertuanya menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Dia tidak melihat istrinya di setiap ruangan. "Mungkin Jasmine di dalam kamar," gumam Dr. Diki dan masuk ke kamar secara perlahan. Dia mendengar percakapan istrinya dengan seseorang. "Ayolah, bantu aku. Ajarkan aku membuat kek. Kamu tahu kalau aku sedang berusaha mencintai suamiku. Aku ingin membuat kek dari tanganku sendiri," ucap Jasmine. "Baiklah, aku akan mengajari kamu, tapi tidak di rumahku, karena aku tidak ingin kamu mencuri pandang ke Kevin," ucap Menik tegas. "Terima kasih, Nik." Panggilan kemudian terputus. Dr. Diki hanya mendengar nama Menik disebut dan tentang keinginan istrinya untuk menyenangkannya dengan cara belajar membuat kek. Dr. Diki senang dan sekaligus ingin mencari informasi dari Menik siapa pria yang dicintai istrinya. "Kamu sudah pulang?" ucap Jasmine kaget melihat suaminya ada di balik lemari. "Oh iya, aku baru saja masuk," sahut Diki dan langsung duduk di pinggir tempat tidur. "Aku buatkan teh," ucap Jasmine dan beranjak dari kamar itu. Tapi sebelum dia meninggalkan kamar, tangannya ditarik suaminya. "Isikan air batap, aku ingin berendam." Jasmine langsung masuk ke kamar mandi dan mengisi air di batap. Dia duduk di pinggir batap dan memikirkan percakapannya dengan Menik. Apa percakapanku didengarnya? Gumam Jasmine dan kaget karena suaminya sudah masuk ke kamar mandi dan hanya menyisakan dalamannya. Jasmine buru-buru memalingkan wajahnya. "Bagaimana caranya aku harus membuat kamu terangsang? Aku tidak ingin kalah taruhan dari Ziko." Dr. Diki mengunci kamar mandi dan mengambil kuncinya. Jasmine tidak menyadari itu. Dia terlihat menyibukkan diri dengan menaruh sabun dan wewangian di batap. Dr. Diki sengaja melepaskan dalamannya dan masuk ke dalam batap, tapi dia berteriak, "Panas!" Dia buru-buru keluar dari batap dan menyiram kakinya di pancuran. Jasmine tersenyum lucu dengan tingkah suaminya yang ingin terlihat seksi tapi gagal. "Airnya sudah tidak panas, silahkan," ucap Jasmine menundukkan kepalanya, karena dia mengkhawatirkan dirinya terangsang dengan bentuk benda tumpul suaminya. Dr. Diki masuk ke dalam batap dan langsung berendam. Jasmine menggerakkan handle pintu ke bawah, tapi pintu tidak terbuka. "Diki, mana kuncinya?" tanya Jasmine seraya tetap menggerakkan handle pintu. "Ini," ucap Dr. Diki memegang kunci kamar mandi di tangannya. Mau tidak mau, Jasmine mendekati suaminya yang berendam di batap. Ketika dia mau mengambil kunci dari tangan suaminya, Dr. Diki sengaja menjatuhkan ke dalam batap. "Ups, jatuh," ucap Dr. Diki dengan mimik wajah tidak bersalah. "Ayo ambil," ucap Jasmine sambil menyodorkan tangannya ke arah suaminya. "Ambil aja sendiri." Dr. Diki menutup matanya seraya menyandarkan kepalanya. "Diki?" Jasmine kesal karena dikerjai suaminya. "Baiklah, aku tunggu sampai berapa lama pun aku tunggu," gumam Jasmine dalam hati. Dia menyandarkan badannya di dinding menunggu suaminya selesai mandi. Bersambung.